Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tafaddala alaina bil ijtima'i fi hadas sobahi al-mubarak ala sihhatin wa afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Yang senantiasa kami muliakan kepada Ibu Indri selaku Kepala Ruangan Paviliun Garuda Lantai 5 Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang. Yang kami muliakan kepada Bapak Moderator atau MC, Bapak Iip, yang telah memberikan waktu kepada kami. Dan tidak lupa kepada keluarga besar tenaga kesehatan Paviliun Garuda Lantai 5 Rumah Sakit Dr. Karyadi. Semoga semua keluarga besar Paviliun Garuda khususnya dan umumnya keluarga besar Rumah Sakit Dr. Karyadi senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan semoga dijauhkan dari penyakit apapun, utamanya yang sedang mewabah pada saat ini, yaitu dijauhkan dari virus COVID-19. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam anugerah kepada kita semuanya, terutama anugerah yang tidak ternilai, yaitu anugerah iman. Kita bisa mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Kita bisa mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, dan ini merupakan nikmat yang terbesar dan tidak ternilai harganya. Kemudian nikmat Islam serta ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga di tengah kesibukan kita masing-masing, kita masih meluangkan waktu pada pagi hari ini, hari Ahad, kita masih bisa bersama-sama untuk mengikuti istighosyah dan juga kajian, walaupun secara virtual yang diselenggarakan oleh keluarga besar Paviliun Garuda Lantai 5 Rumah Sakit Dr. Karyadi. Semoga dengan niat kita ikhlas mengikuti istighosah dan kajian pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mencatat aktivitas kita pada pagi hari ini sebagai bagian dari amalun sholih, bagian dari amal positif kita, sehingga mampu menghantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersama-sama kelak fi yaumil akhir kita mendapatkan naungan dan ridho dari Allah, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama-sama. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Kedua kalinya solawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dengan rajin membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada kita semua. Kata Rasulullah dalam sebuah sabdanya, "Man sholla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang mau membaca sholawat kepadaku Muhammad satu kali saja, maka Allah akan membahas dilipat gandakan 10 rahmat, 10 kasih sayang kepada orang yang membaca sholawat tersebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, tenaga kesehatan Pavilion Garuda lantai 5 Rumah Sakit Dr. Karyadi, sesuai dengan keinginan dari Ibu Indri bahwa pagi hari ini kita bukan sekedar kajian, akan tetapi pagi hari ini kita diajak untuk berdoa bersama-sama, istighosah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tes. Ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Semoga dengan doa bersama pada pagi hari ini, istighosah pada pagi hari ini, kita semuanya, keluarga besar Rumah Sakit Dr. Karyadi, diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah. Kemudian kita juga mendoakan teman-teman kita, khususnya keluarga besar Pavilion Garuda lantai 5, yang akan menjalani tes seleksi CPNS. Semoga teman-teman kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam menjalani tes seleksi CPNS. Kemudian kita juga mendoakan teman-teman kita yang belum dikaruniai keturunan. Semoga dengan doa kita pada pagi hari ini, teman-teman kita segera diberikan keturunan, diberikan putra-putri yang solih dan solihah. Kita juga mendoakan kepada teman-teman kita yang saat ini masih belum dipertemukan jodohnya, padahal usianya sudah mencapai atau sudah sampai di usia mendapatkan jodoh.
tapi kok belum datang-datang jodohnya. Kita doakan semoga teman-teman kita segera dipertemukan jodohnya, jodoh yang solih dan solihah. Kita juga mendoakan teman-teman kita yang sedang menjalani kuliah, S2 ataupun S3. Semoga teman-teman kita dari keluarga besar Pavilion Garuda dimudahkan dalam menjalani perkuliahan dan diberikan nilai yang terbaik di antara yang terbaik dan khususnya mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berusaha dan berdoa. Maka ada sebuah kata-kata mutiara, barang siapa yang berusaha namun dia tidak mau berdoa, maka dia adalah sombong. Dan barang siapa yang hanya berdoa, tapi dia tidak mau berusaha, maka dia adalah orang yang bohong. Maka pagi hari ini kita bersama-sama berusaha secara batiniah, kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'mini. Berdoa merupakan senjatanya orang yang beriman. Ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa merupakan otaknya ibadah atau inti daripada ibadah. Maka barang siapa yang mau meminta kepada Allah, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku Allah, maka niscaya aku akan mengabulkannya. Maka pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk membaca istighosah. Kita baca bersama-sama, ditirukan, dan akan saya pimpin, nanti ditirukan bersama-sama. Kita niat mendekatkan diri kepada Allah, bertakorup kepada Allah dengan membaca istighosah. Harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan virus COVID-19 dari muka bumi ini, dan kita bisa menjalani kehidupan dengan normal seperti sedia kala sebelum adanya pandemi wabah COVID-19. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa barang siapa yang mau berdoa, meminta, memohon kepada Allah, Allah niscaya akan mengabulkan permohonan hambanya. Maka saya akan mengawali istighosah terlebih dahulu, nanti baru kita kajian atau ada pertanyaan silahkan. Baik, langsung saja mari kita mulai istighosah pada pagi hari ini. Kita mendoakan keluarga besar Rumah Sakit Karyadi, teman-teman kita yang sedang akan menjalani seleksi tes calon pegawai negeri sipil, kemudian teman-teman kita yang belum dikaruniai keturunan, teman-teman kita yang belum menikah, dan teman-teman kita yang sedang kuliah, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan yang mudah, diberikan hasil yang maksimal, dan diberikan yang terbaik di antara yang terbaik. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca istighosah bersama-sama. Kita awali dengan membaca syahadat tauhid dan syahadat rasul, kemudian istighfar 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa
وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمفسرين والمحدثين والقراء المخلصين وحملة القرآن العظيم خصوصا جميع ملائكة المقربين والكروبين والروحانيين. ثم نخص خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'i arwahi ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bariha khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina wa muallimina wa aqribaina wa asdiqaina wa musaharatina thumma nakhusu khususan ila arwahi masyayikhina fil ma'ahid as-saroniyah thumma nakhusu khususan ila keluarga besar Rumah Sakit Dr. Karyadi Tuma ila hajati teman-teman yang sedang mengikuti tes CPNS. Tuma ila hajati teman-teman keluar pavilion Garuda yang belum dikaruniai anak, semoga segera dikaruniai putra-putri yang solih dan solihah. Tuma ila hajati teman-teman pavilion Garuda yang belum menikah, semoga segera dipertemukan jodohnya. Ya Allah, jodoh yang solih dan solihah, yang bisa membimbing menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Untuk teman-teman yang sedang menjalani perkuliahan, kuliah S2 maupun S3, ya Allah semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan hasil yang terbaik, mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan khususnya hajat kami ya Allah, selamatkan kami dari COVID-19, ya Allah selamatkanlah kami dan keluarga kami dari COVID-19, ya Allah jaga kami dan keluarga kami ya Allah dari COVID-19, ya Allah ya Tuhan kami, segera angkat COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah, hilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah, jadikan bumi ini kembali seperti sedia kala ya Allah, hilangkan COVID-19, angkat COVID-19, kembalikan keadaan seperti sedia kala sebelum adanya COVID-19 ya Allah iqdi hajatina wa hasil maqasidana ya Allah, qabul bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Sallallahu ala Muhammad. 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 La ilaha illallahu. La ilaha illallah. 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 La ilaha
illallah. Ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil imani wa min fitnati syaitan. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Khususon ila jami'i arwahi man dukirat asma'hum, kemana khususon ila keluarga besar Rumah Sakit Dr. Karyadi. Ya Allah, berikanlah keselamatan dan kesehatan kepada kita semua, khususon ila jami'i teman-teman tes CPNS, wa ila jami'i teman-teman yang belum mendapatkan karunia putra dan putri. Tuma ila teman-teman yang belum menikah. Tuma ila teman-teman yang sedang kuliah. Ya Allah, Allahumma yassirhum ya Allah, Allahumma yassirhum ya Allah. Wa Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taj'alana min ahli sikhah wal afiyah wa min ahli salamah ya Allah, min ahli salamah ya Allah, dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wali walidayya wali jami'il muslimina amin. Kemudian mari kita membaca sholawat kepada Rasulullah, karena siapapun juga yang mau membaca sholawat kepada Rasulullah dan dia menjadi manusia yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, manusia yang sering membaca sholawat kepadaku, maka kelak pada hari kiamat tempatnya akan paling dekat denganku. Semoga kita semua, keluarga besar Paviliun Garuda, besok dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita membaca sholawat bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muktahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Amin, amin, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Ya Allah, Rabbal Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah, teman-teman tenaga kesehatan Paviliun Garuda lantai 5, istighosah telah kita baca bersama-sama. Semoga dengan istighosah tadi Allah berkenan segera mengangkat pandemi wabah COVID-19 yang hampir sudah kurang lebih Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Hampir setengah tahun, 6 bulan. Kita sudah menjalani situasi seperti ini selama kurang lebih 6 bulan, setengah tahun. Semoga dengan doa kita pada pagi hari ini, kita semuanya dengan hati yang ikhlas, dengan penuh ketundukan kepada Allah, semoga Allah berkenan mendengarkan doa-doa kita, sehingga
wabah pandemi COVID-19 segera berakhir. Teman-teman tenaga kesehatan Pavilion Garuda Rumah Sakit Dr. Karyadi rahimakumullah. Selanjutnya, kajian kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Ayul a'mali afdolu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling utama itu berupa apa? Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahwa amal yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu billahi wa rasulihi. Beriman, percaya kepada Allah dan kepada utusan Allah. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita. Ini membuktikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa amal yang paling utama, yang ranking 1 adalah iman kita kepada Allah dan Rasulullah. Iman dan Islam merupakan amal yang paling utama dan amal yang terbaik. Amal yang paling utama dan amal yang terbaik adalah dengan kita beriman kepada Allah, dengan kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, setelah iman kepada Allah dan Rasulullah, amal apa lagi yang paling utama? Nabi Muhammad menjelaskan bahwa amal yang paling utama setelah beriman kepada Allah dan Rasulullah adalah al-jihadu, yaitu berjihad. Jihad bisa kita maknai pada zaman sekarang, yaitu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu menjadi tenaga kesehatan, berarti jenengan bisa berjihad membela agama Allah dengan profesi di bidang panjenengan masing-masing. Karena kebetulan panjenengan diberikan anugerah Allah menjadi tenaga kesehatan, maka dengan jenengan melayani pasien secara maksimal, dengan tulus dan mengharap ridho Allah, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan servis yang terbaik kepada seluruh pasien, maka itu merupakan jihad panjenengan sedoyo yang kelak akan menjadi penolong panjenengan sedoyo sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelayanan yang bermutu, dengan servis yang maksimal kepada seluruh pasien yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi, itu merupakan bekal panjenengan sowan kepada Allah, menjadi jihad panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang paling besar pahalanya. Sesuai dengan kualifikasi panjenengan masing-masing. Jadi setelah beriman kepada Allah dan Rasulullah, ternyata amal yang paling utama adalah al-jihadu. Berjihad. Jihad pada zaman sekarang, panjenengan menolong pasien yang terkena COVID-19, dilayani dengan baik,
berusaha untuk diberikan pertolongan yang terbaik dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh semangat membantu saudara-saudara yang sedang dalam keadaan sakit, itu merupakan jihad kita semua, jihad panjenengan semua, dalam rangka meraih amal yang paling utama. Karena panjenengan di sektor kesehatan, maka jihad panjenengan juga di bidang kesehatan. Kalau bidang saya pendidikan, maka jihad saya juga di bidang atau sektor pendidikan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, setelah jihad, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, hajjun mabrurun, yaitu haji yang mabrur. Kebetulan pada tahun ini, Bapak Ibu sekalian, karena adanya pandemi wabah COVID-19, haji yang sebetulnya sebagaimana tahun 2019, haji itu jumlahnya 2,5 juta manusia. Tapi gara-gara ada pandemi COVID-19, haji kemarin dibatasi hanya 10.000 saja. Padahal biasanya 2,5 juta. Tapi gara-gara ada COVID-19, manusia harus social distancing, harus physical distancing, maka yang sebetulnya masyarakat Indonesia sudah mendapatkan undian haji, gara-gara ada COVID-19 tidak bisa haji. Nah, haji mabrur itu adalah amal yang utama. Maka kita berdoa bersama-sama, semoga keluarga besar Paviliun Garuda Lantai 5 diberikan anugerah Allah, segera bisa pergi haji, segera bisa pergi umroh ke Mekah dan Madinah, dengan berakhirnya COVID-19, kemudian situasi menjadi normal. Semoga kita semuanya bisa disegerakan Allah untuk bisa menunaikan ibadah umroh dan juga menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, titik tekannya adalah jihad tadi. Al-jihad merupakan amalan yang paling utama. Panjenengan jihad di sektor kesehatan, itu merupakan ladang pahala panjenengan. Tapi dengan catatan, panjenengan sedaya harus menata hati, memanajemen kolbu dengan baik. Memanajemen kolbu dengan baik, niatkan dengan ikhlas, dengan tulus untuk membantu saudara-saudara kita yang sakit. Kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membersamai hamba, memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya yang membutuhkan. Memberikan pertolongan dalam bidang kesehatan merupakan pahala yang sangat besar yang diberikan Allah kepada panjenengan sedoyo. Intinya, mari kita semangat untuk menolong para pasien, baik itu yang terkena COVID-19 maupun penyakit yang lain, dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan hati yang penuh ketulusan, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjuangan kita semua, khususnya tenaga kesehatan di Paviliun Garuda Lantai 5, menjadi amal jariah panjenengan sedoyo. Idza mata ibnu Adam ing qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia sudah meninggal dunia, maka seluruh amal kebaikannya akan terputus kecuali 3 hal. 1, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. 2, ilmin yungtafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. 3, awaladin solihin yad'ulah, anak solih atau solihah yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Semoga jihad kita di dunia kesehatan menjadi ladang amal jariah kita, sehingga pahalanya akan senantiasa dikirimkan kepada kita semuanya, walaupun nanti ketika kita sudah meninggal, tapi amal tersebut masih ada pahalanya,
dan dikirimkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga istighosah pada pagi hari ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua, keluarga besar Rumah Sakit Dr. Karyadi, khususnya Paviliun Garuda Lantai 5, dan Allah berkenan mengangkat COVID-19 sehingga kehidupan menjadi normal seperti sedia kala. Sebelum saya pimpin doa, saya persilahkan kepada Bapak Iip untuk membuka termin pertanyaan. Barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kalau bisa, langsung saya jawab. Kalau saya tidak bisa, nanti menjadi PR saya. Nanti saya carikan jawabannya. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bapak Iip. Terima kasih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Baik, langsung saya jawab. Memang dalam sejarah manusia, pandemi atau wabah, penyakit yang menular dan skalanya besar, itu bukan saja terjadi pada saat ini. Mungkin dalam kehidupan kita, peristiwa besar tentang pandemi atau wabah yang kita bisa saksikan secara langsung ya saat ini, yaitu COVID-19. Di mana sampai detik ini sudah hampir 2 juta yang terjangkit COVID-19. Untuk Indonesia saja, tadi pagi sudah 123.000 yang terkena COVID-19. Kalau kita melihat sejarah Bapak Iip, memang pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, juga zaman para sahabat itu beberapa kali terjadi wabah. Wabah taun, pagebluk, kalau orang dulu disebut dengan pagebluk. Dalam perspektif Islam, bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim mensikapi
adanya wabah atau pandemi, penyakit yang mudah menular. Rasulullah Muhammad SAW sudah menyampaikan dalam hadisnya yang artinya ketika ada wabah di sebuah daerah, maka jangan sekali-kali engkau memasuki daerah tersebut. Dan manusia yang kebetulan sudah di dalam daerah wabah tersebut, jangan sekali-kali keluar dari daerah tersebut. Ini kalau diterjemahkan bahasa sekarang, hadis tadi itu bisa diimplementasikan sebagaimana protokol kesehatan yang ada. Protokol kesehatan yang meliputi memakai masker, jaga jarak, social distancing, physical distancing, itu sebetulnya sudah diajarkan di dalam Islam. Jadi Islam mengajarkan apabila ada pandemi di suatu daerah, orang yang di luar daerah jangan sekali-kali masuk di daerah pandemi tadi, dan orang yang sudah terlanjur di dalam daerah pandemi tadi, jangan sekali-kali keluar dari daerah tersebut. Jadi supaya tidak ada penularan, supaya tidak terjadi adanya penularan. Orang yang sudah di luar, di stop untuk masuk zona merah. Orang yang sudah terlanjur di daerah zona merah, di stop jangan sampai keluar ke daerah yang zona kuning, oranye, atau hijau. Ini di dalam Islam sudah diajarkan. Idza sami'tum bitta'un fala tadkhulu. Jangan sekali-kali engkau memasukinya, dan orang yang di dalam jangan keluar. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, firru minal judam firoroka minal asad. Berlarilah kamu dari suatu penyakit, penyakit judam itu lepra atau penyakit lepra, yang menular, intinya penyakit yang menular, berlarilah kamu sebagaimana lari kamu ketika dikejar harimau. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Islam mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin agar jangan sampai diri kita tertular pandemi atau wabah tersebut. Ini sudah ada di dalam Islam. Islam mengajarkan untuk tadi menghindari daerah yang zona merah, dan yang sudah berada di zona merah jangan keluar dari zona merah supaya tidak menulari daerah yang zona kuning maupun zona oranye. Ini sudah ada di dalam Islam. Dalam sejarah manusia banyak sekali wabah. Ada wabah taun amwas, dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang memakan korban puluhan bahkan ratusan ribu manusia. Jadi intinya Bapak Iib, Islam tetap mengajarkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin dan juga diimbangi dengan doa. Ikhtiar adalah usaha secara lahiriah, sementara doa adalah usaha ikhtiar secara batiniah. Kalau lahiriah dan batiniah bisa balance, bisa imbang, maka kita yakin Allah akan menjauhkan kita dari pandemi COVID-19. Jangan meremehkan dan juga jangan terlalu panik. Intinya Islam mengajarkan seperti itu. Begitu Bapak Iib. Nggih, nggih.
Baik, untuk amalan batiniah atau ikhtiar kita secara batin, secara rohani, itu banyak amalan yang diajarkan oleh para ulama ketika ada pandemi atau ada wabah. Di antaranya, perbanyak membaca Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini perbanyak dibaca. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ketika kita berada di zona merah atau ketika kita berinteraksi dengan para pasien COVID-19, lidah kita gunakan untuk memperbanyak berdoa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian ada juga memperbanyak li khamsatun utfi biha kharral wabail hatima li satun utfi biha kharral wabail hatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah al-mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha harrol waba il khatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Sudah hafal kan Bapak Iib? Nanti bisa bisa ya nggih. Oh, itu juga bisa. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal judhami wa sayyi'il asqomi. Nah, itu dari baros, penyakit menular, judham, kemudian dari penyakit-penyakit yang jelek. Wa min sayyi'il asqom. Itu juga bisa. Tapi di dalam ini sudah terbukti kualitasnya ya, sudah banyak percobaan observasi dari para ulama memperbanyak tadi li khamsatun utfi biha kharol waba il khatimah al mustafa wal murtadha wabnahuma wa fatimah. Nanti saya kirim lewat chatnya, bisa lewat chat ya. Nah, karena ini doa ini juga banyak diamalkan oleh ulama-ulama di Jawa Timur maupun di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah. Jadi supaya kita dibentengi oleh Allah, tidak terpapar COVID-19, kita perbanyak berdoa ini. Bagaimana? Nggih. Nggih. Putus, Pak. Putus jenengan suaranya tadi. Sudah. Iya. Hmm. Nggih. Amin. Nggih, siap. Nggih.
Mbak Yuswinda S2 Undip. Napa pundi? Oh, di UI. Hmm, tapi ya masih di Garuda. Oh. Sepertinya banyak yang itu ya, banyak yang pindah. Iya. Hmm. Oh iya iya. Iya, nanti tak kasih. Siap, insya Allah. Nggih. Ya, familiar sekali. Nanti saya share ke Ibu Indri nanti. Ya ada tambahan-tambahan sedikit, tapi secara garis besar yang banyak diamalkan selama COVID-19 oleh masyarakat Islam yang tahu amalan ini ya tadi. Oke, silakan. Oke, oke, bebas. Suaranya terputus. Ya, sudah. Terdengar, terdengar. Baik, terima kasih. Secara hukum fikih, kurban atau udhiyah itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya hewan yang sah
dan dianggap legal untuk dijadikan kurban sesuai dengan nas Al-Quran maupun hadis, itu ya kambing, sapi, unta, domba. Untuk hewan-hewan yang lain, misalkan di bawah kambing, misalkan ayam, itik, bebek, kemudian burung dara, telur, itu tidak boleh dijadikan sebagai udhiyah atau kurban. Sekarang bagaimana kasusnya ketika ada umat Islam yang mempunyai uang, namun tidak cukup untuk digunakan membeli hewan kurban. Tidak cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli daging, kemudian dibagi-bagikan kepada sanak saudara yang membutuhkan, dibagikan kepada fakir miskin, apakah sudah mencukupi atas nama udhiyah, kurban, atau belum. Kalau secara fikih, Bapak Iib, tentu orang tadi belum bisa dikatakan orang yang berkurban. Belum bisa dikatakan sebagai orang yang berkorban. Kalau latihan korban bisa. Dan itu tadi atas namanya bukan korban tapi sodakoh. Sodakoh biasa. Sodakoh berupa daging kambing atau daging sapi. Namun ada sebagian ulama, ahli fikih, minoritas Bapak Iib. Jadi dalam situasi tertentu, misalkan yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, ada beberapa ulama yang meriwayatkan sebuah penjelasan bahwa diperbolehkan untuk berkorban dengan memakai seekor ayam atau telur bagi mereka yang benar-benar tidak mampu membeli sapi, onta, ataupun domba, ataupun kambing. Ini minoritas dan tidak boleh kita gunakan sebagai dalil satu-satunya. Dalil ini hanya untuk menghibur umat Islam yang belum mampu untuk berkorban sesuai jurisprudensi Islam. Mereka dihibur, ya, ditaknis, dihibur dengan cara apa? Dengan cara bahwa ada yang memperbolehkan berkorban dengan auz, dengan ayam, dan juga bid, dengan telur ayam ataupun telur-telur yang lain. Jadi singkatnya Bapak Iib, tadi itu namanya baru latihan berkorban. Jadi tadi namanya adalah sodakoh berupa daging, tapi belum disebut udhiyah. Karena nanti efeknya begini, kalau udhiyah itu sapi atau domba, itu kan dalam doa menyembelih kan, waj'al mati yatahu. Jadikan hewan korban ini sebagai tunggangan atau kendaraan orang yang berkorban. Salah satu keistimewaan orang yang berkorban nanti pada hari kiamat ketika lewat Shirathul Mustaqim itu akan naik hewan yang dikorbankan tadi. Jadi harus benar-benar hewan yang memenuhi syarat dan juga full. Kalau sapi berarti 1 ekor sapi untuk 7 orang, dinaiki 7 orang. Kalau 1 ekor kambing yang naik ya 1 yang berkorban tadi. Tapi kalau baru sedekah daging korban, itu tadi belum bisa dinaiki sebagaimana korban tadi. Jadi masih disebut latihan berkorban, belum berkorban. Kalau menurut minoritas tadi, sudah
Karena memang dia belum mampu, minoritas tadi mengatakan itu sudah disebut kurban. Walaupun nyembelih ayam atau telur. Tapi sekali lagi itu latihan kurban, Pak Iim. Saya kira itu. Karena mayoritas ulama ya harus sapi, kambing, domba, ataupun unta. Itu Pak Iim, latihan kurban menurut fikih seperti itu. Oke, lebih ke sodakoh. Sodakoh berupa daging. Oke, doa, ditutup dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama, semoga harapannya COVID-19 segera berlalu, segera hilang, kita bisa menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan naimin, hamdan raghibin, hamdal asyikin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha dhunuba tuslihu bihal quluba tandaliku bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mansub. Allahumma inna nas'aluka bihaqi suratil Fatihah al-mu'adzamah wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadna fi adiyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa azwajina wa dzurriyyatina wa jama'atina wa qaumina wa talamidina min kulli mihnah wa fitnah wa bu'sin wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair mutafaddilun bi kulli khair mu'tin bi kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la usran illa yasartah wa la jahlan illa alamtah wa la faqran illa agnaitah wa la hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirah illa addaitaha wa yasartaha ya Allah. Ya muyassira kulli asir yassir umurana an kulli asir fa inna taisiral asir alaika yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir na'udzubika min adzabis sa'ir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li masyayikh-masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ya muyassira kulli asir yassir umurana an kulli asir fa inna taisiral asir alaika yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir na'udzubika min adzabis sa'ir. Allahumma sallimna wa jami'a ahlina ya Allah min afatid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min COVID-19. Allahumma sallimna min COVID-19. Allahumma sallimna min COVID-19. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa qalbin la yasha wa natadba wa nasin natasba wa amalin fa wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika minal kasri wal jali wal jubni wal faqri wa min ghalabati daini wa qahri rijal wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil ada. Allahumma sinakibatana fil umuri kulliha wa a'idna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma inna
na'udzubika min fujaatil mauti wa min ardhil umri wa min fitnatil mahya wal mamati min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa salam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga doa dan permohonan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 segera berlalu dan kita diberikan keselamatan fiddini wa dunya khatal akhirah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami Bu Indri. Nggih, sami-sami. Amin. Pas zuhur ini Pak Iip, pas sudah azan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.